Halo Mas Bro, Mbak Bro, dan Dek Bro semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Hai Iren. Dan masih barengan sama aku, Irene Lipesi. Banyak banget orang yang sering grogi ketika harus tampil di depan umum. Grogi sebelum tampil, grogi pada saat tampil, bahkan grogi setelah tampil. Wow, apakah kamu salah satu di antaranya? Yuk! Untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Hai Irin ini akan lebih banyak membahas seputar tips public speaking dan motivasi pengembangan diri. Kalau kamu suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Grogi itu ada beberapa penyebabnya. Kita mesti tahu apa yang membuat kita itu bisa grogi atau nervous. Yang pertama, karena pahitnya masa lalu. Ini nggak salah skrip nih. Pahitnya masa lalu. Ya iyalah, kalau manis itu kan masa depan aku sama kamu. Iren sempat berdiskusi dan tanya jawab sama beberapa subscriber, apa sih yang nyebabin kamu tuh grogi kalau tampil di depan umum? Apa pernah ada kepahitan di masa lalu? Dan mereka jawab, ya. Kepahitan di masa lalu itu seperti contohnya nih, waktu tampil, mereka mengalami pembulian. Pembulian di sini bukan berarti secara fisik ya guys, tapi secara lisan. Misalnya nih, Joko, maju! Kemudian teman-temannya si Joko nih, sweet! Cie, yang maju. Suaranya. Oi, gak kedengeran boy! Terkadang kalimat-kalimat seperti itu bisa jadi bikin kita tuh tambah down. Yang tadinya tuh kita udah mantap, udah ada percaya diri, tiba-tiba kena celotehan kayak gitu tuh langsung ngedown. Dan penyebab kedua yang biasanya mengakibatkan kita tuh grogi atau nervous, ya karena jarang tampil atau bahkan gak pernah sama sekali. Dan karena kita jarang tampil, ini biasanya berkorelasi dengan penyebab yang berikutnya, yaitu berpikir negatif. Lebih banyak pikiran-pikiran negatif masuk daripada kita memberikan afirmasi positif untuk diri. Lebih banyak pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam diri ketimbang kita memberikan afirmasi positif. Pasti jelek nih aku tampilnya. Nggak mungkin bisa. Mereka keren-keren banget. Kayaknya salah deh aku bawa materi ini. Dan pikiran-pikiran negatif lainnya yang semakin membunuh kepercayaan diri kamu. Dan penyebab grogi atau nervous berikutnya bisa jadi karena kurangnya persiapan. Karena nggak pernah latihan dan biasanya tuh nyepelein. Kalian anak-anak semuanya di sini wajib presentasi. Tema bebas, kalian maju sendiri-sendiri bukan pekerjaan kelompok. Santai. Masih sebulan lagi bro. Santai-santai. Kemudian tinggal H-7 nih. Apa sih materinya? Gampang, cuman kayak gini, tinggal baca doang, tinggal bikin slide presentasi aja. Dan pada hari H, baru kelabakan, bingung. Tiba-tiba lidah ini jadi kaku, nggak bisa ngomong, nggak bisa luas. Dan akhirnya cuman ngeliat slide presentasi gini terus ya. Dan nggak ada interaksi dengan audiens. Dan ada juga nih, penyebab yang bikin kita nervous atau grogi saat tampil adalah dilihat gebetan. Serius nih? Baru gebetan ya, belum calon mertuanya ya ngeliatin. Menurut aku sebetulnya dengan persiapan yang maksimal, kamu bisa dapetin hasil yang maksimal juga. Keberhasilan presentasi kamu itu penyumbang terbesarnya adalah karena kamu memiliki persiapan yang maksimal. Biasanya nih orang kalau grogi tuh kelihatan banget dari penampilan luar. Lupa untuk tersenyum, jadi udah tampil di depan tuh wajahnya udah tegang banget. Hari ini saya mau mempresentasikan tentang makalah kuliah saya, yaitu waktu pegang sesuatu tuh udah kertasnya udah gemeter ya, atau tangan berkeringat, di dahi ini juga keringatnya netes-netes sampai ke leher. Kemudian fokus mata itu nggak ke audiens, tapi ke kanan, ke kiri, bahkan ada juga yang nunduk terus atau hanya melihat slide presentasi tanpa menatap ke audiens. Selain itu ada juga yang kalau grogi banget tuh suaranya jadi terbata-bata atau kalimat filler seperti yang terakhir adalah
volume suara yang tiba-tiba semakin turun, dan akhirnya menghilang. Bagaimana sih cara mengatasi grogi, terutama untuk volume suara yang semakin menurun atau tidak stabil? Ya, Irin ada beberapa tips yang mau Irin bagikan untuk teman-teman dari pengalaman pribadi aku sendiri. Karena dulu aku pun pernah mengalami seperti kalian. Ini dia beberapa tips yang bisa teman-teman coba untuk sesi latihan di rumah. Teman-teman bisa mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan volume rendah sampai tinggi. Tapi bukan teriak ya, itu akan membuat pita suara kalian sakit dan bisa berkurang kualitasnya. A, I, U, E, O. Seperti itu ya. Kemudian naikkan lagi. Kemudian teman-teman bisa mengganti huruf vokal tersebut dengan kalimat pendek atau kalimat panjang. Misalnya, Hai, saya Iren. Hai, saya Iren. Hai, saya Iren. Nah, itu ada beberapa tingkatan volume suara yang bisa teman-teman coba. Atau kalau misalnya mau dengan menggunakan kalimat panjang, juga bisa. Cuman awalnya tetap dengan nada rendah dulu ya, supaya pita suara kita nggak langsung dipaksa mengucapkan kalimat dengan nada tinggi. Hidup akan terasa menyenangkan kalau saja kita memiliki serangkaian kebiasaan yang positif. Naik lagi nadanya. Hidup tentu akan terasa menyenangkan kalau saja kita memiliki serangkaian kebiasaan yang positif. Naik lagi. Hidup tentu akan terasa menyenangkan kalau saja kita memiliki serangkaian kebiasaan yang positif. Ini contoh nggak lagi VO ya guys, memang hanya untuk membaca kalimat panjang. Nah, teman-teman juga bisa mencoba seperti itu. Perbedaan ketika kita teriak dengan kita bersuara lantang, misalnya, Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, dibandingkan dengan Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita sering mengucapkan kalimat dengan berteriak, itu akan berpengaruh ke kualitas pita suara kita. Biasanya kalau kita nafas kan dari hidung, keluar dari mulut ya. Atau dari hidung ke hidung. Kali ini kita akan menggunakan teknik pernafasan diafragma. Ini akan bagus supaya ketika kita berbicara, volume suara kita tetap stabil dan nafas kita juga nggak sampai ngos-ngosan. Dan ini adalah salah satu contoh ketika kita latihan pemanasan teknik pernafasan diafragma. Jadi dengan adanya teknik pemanasan vokal itu akan ngebantu kita dalam mengucap. Dengan adanya teknik pemanasan untuk vokal tadi, sebetulnya akan memberikan manfaat ke kita di mana volume suara kita bisa stabil, bisa menjangkau seluruh audiens, dan nantinya akan berhubungan juga dengan intonasi dan arti. Dan nantinya akan berhubungan juga dan nantinya akan berhubungan juga dengan artikulasi dan intonasi. Gini loh guys, ceritanya YouTuber itu kalau harus syuting sendirian tuh kadang salah terus ngucapinnya. Semoga tips tadi bisa membantu kalian, terutama yang mengalami kendala pada volume suara ketika tampil di depan umum. Yuk, tetap semangat latihannya. Masalah grogi bisa diatasi satu persatu. Kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar apa yang membuat kalian grogi ketika harus tampil di depan umum. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat positif untuk kita semua. Dadah!